Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 1 tema 7. Di subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Di pembelajaran 5 kali ini kita akan belajar mengenai kosakata perkembangbiakan benda hidup. Ini ada di halaman 33 sampai dengan 35 ya adik-adik. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share ke teman-teman lainnya. Untuk yang sudah subscribe, Kak Rina ucapkan banyak sekali terima kasih. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini, yang pertama, setelah membaca, adik-adik dapat menunjukkan kosakata tentang perkembangbiakan benda hidup dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati teks, adik-adik dapat menggunakan kosakata tentang perkembangbiakan benda hidup secara tertulis dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai. Ini ada di halaman 33 ya adik-adik. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar apa adik-adik? Ini ada burung, ini mamahnya burung atau induk burung. Ini ada anaknya burung, ya. Lalu kemudian adik-adik, ini ada dedek bayi, ya. Dan ini ada mamahnya sedang menggendong. Ya, kemudian ini ada pohon pisang. Nah, kalau adik-adik lihat di sebelah pohon pisang, ini ada tunas ya. Nih, Kak Rina aktifkan penanya dulu ya. Nah, ini adik-adik. Ini adalah tunas. Ya, tunas. Kemudian ini juga tunas, tapi dia sudah mulai muncul satu buah daun atau satu helai daun ya. Nah, kita baca dulu yuk. Benda hidup dapat berkembang biak. Kak Rina garis bawah dulu ya. Kemudian benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Ya, tidak hidup berarti dia nggak bisa berkembang biak ya adik-adik. Kemudian berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Ya. Nah, adik-adik, dari bacaan ini ada beberapa kosakata ya adik-adik yang sepertinya ini tentang perkembangbiakan ya, dan ada yang baru juga. Contohnya nih ada di sini dimasukkan ya. Perhatikan kembali teks sebelumnya. Beri tanda centang seperti ini untuk kata-kata yang sudah kamu ketahui. Nah, adik-adik, ini ada beberapa kata yang tadi Kak Rina bilang ya. Ada kosakata nih yang baru kelihatan ya. Yang pertama, berkembang biak. Lalu yang kedua, keturunan. Yang ketiga, memperbanyak. Lalu yang keempat, kelestarian. Nah, kita diminta untuk memberikan tanda centang adik-adik di bagian yang kalau adik-adik sudah mengetahui kata tersebut, lalu centang di bagian belum mengetahui kalau adik-adik belum tahu. Ya, nah yang ini harus dijawab sejujurnya aja. Ya adik-adik, ingat ya, kita tidak boleh berbohong ya. Yuk kita lihat. Nah, di sini kalau Kak Rina sih sebetulnya sudah mengetahui semuanya ya. Nah, tapi mungkin yang agak sulit adik-adik mungkin baru ketahui, Kak Rina mungkin akan tandai yang ini ya. Kemudian mungkin yang ini adik-adik sudah mengetahui, ini juga sudah mengetahui. Mungkin kelestarian apa ya Kak Rina? Nah, jadi ini kemungkinan ya. Nah, cobalah mencari informasi kata-kata tersebut. Nah, yang tadi ini adik-adik ya, berkembang biak, keturunan, memperbanyak, dan kelestarian. Kita cari informasinya boleh dari mana saja. Boleh bertanya ke orang tua, ke bapak guru, ibu guru ya, atau bisa juga adik-adik bertanya ke internet atau ke Google, atau bisa juga kita cari di sebelumnya kita juga sudah mengetahui cara untuk mencari kata atau
arti dari sebuah kata, yaitu menggunakan kamus ya adik-adik. Ya, nah kalau di sini Karina cari dari beberapa sumber ya informasi mengenai yang pertama, kata tentang berkembang biak. Ini Karina menggunakan kata-kata sendiri ya. Nah, yang pertama berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam menghasilkan keturunannya agar kelangsungan hidupnya tetap terjaga. Itu namanya berkembang biak. Contohnya ini nih tadi ya, mamahnya adik-adik kan kemudian memiliki adik-adik, kemudian nanti dan seterusnya. Seperti contoh kita manusia sudah garis keturunannya sudah jauh sekali, sudah banyak ya. Seperti adik-adik punya kakek, kemudian kalau sebelum kakek masih ada itu namanya, kalau Karina nggak salah, buyut ya. Nah, buyut, cicit, nah seperti itu. Nah itu kita berkembang biak ya, jadi memiliki anak, memiliki cucu, dan seterusnya. Nah, tujuannya adalah supaya kelangsungan hidupnya tidak terjaga ya, tetap terjaga maksud Karina. Lalu yang kedua keturunan artinya adalah anak, cucu, generasi. Nah, seperti contohnya adik-adik adalah keturunan dari mama papa ya. Kemudian ayahnya mama papa, ayahnya adik-adik dan mamanya adik-adik adalah keturunan dari kakek neneknya adik-adik ya, dan seterusnya ya. Kemudian memperbanyak artinya menjadikan sesuatu menjadi banyak. Nah, ini Karina ada salah tulis. Sesuatu. Memperbanyak artinya menjadikan sesuatu menjadi lebih banyak ya. Lalu yang terakhir nih, yang kelestarian, artinya keadaan yang tetap seperti semula. Jadi keadaannya tidak berubah ya, tetap ada ya. Nah, itu namanya kelestarian. Kemudian selanjutnya tugas kita adalah buatlah kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut. Nah, ini Karina mau buat bareng-bareng adik-adik ya. Yang gambar pertama. Ini ada mamahnya burung ya, memberikan makan. Jadi burung itu kalau diberikan makan seperti ini adik-adik. Di mamah dulu ya, atau dikunyah dulu oleh ibunya. Baru kemudian nanti nih kan anak-anaknya pada membuka paruhnya ya, membuka ininya nih, mulutnya mereka. Nanti kemudian diberikan makan langsung dari paruh mamahnya ini ya. Nah, Karina mau buat kalimat yang pertama. Ini burung ya, induk. Kalau mamahnya burung kita sebutnya induk ya adik-adik. Induk burung memberikan makanan kepada anak-anaknya ya. Lalu nomor 2. Oke, kita nomor 2 sekarang ya. Ini ada tadi yang gambar dedek ya, dedek bayi dengan mamahnya ya. Kemudian kita lihat di sini adik sedang digendong oleh ibu agar tertidur ya. Jadi waktunya tidur, jadi digendong dulu supaya adik tertidur. Kemudian yang ketiga nih adik-adik, kira-kira apa ya kita buat kalimatnya? Ini ada pohon pisang ya. Nah, Karina mau buat pohon pisang sudah memiliki tunas baru. Tadi Karina sudah jelaskan ya, ini tunas ya adik-adik nih, tunas, ini juga tunas tapi dia sudah ada daunnya satu ya. Nah, itu dia adik-adik ya, contoh kalimatnya. Adik-adik silakan buat dengan kalimat adik-adik sendiri, dituliskan di buku. Jangan lupa posisi menulis harus baik, jangan bungkuk. Kemudian jarak antara mata dengan buku juga jangan terlalu dekat. Oke? Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga ke teman-teman lainnya. Jangan lupa ditunggu video berikutnya. Dadah!